Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat berjumpa kembali di video saya kali ini membahas tentang budidaya kapulaga, dan tema pada kali ini adalah pohon pelindung. Sudah ada beberapa video sebelumnya membahas tentang pelindung, tapi saya rasa memang belum begitu terbahas semuanya, dan memang terbukti juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Oke, dan sekarang akan saya jawab satu persatu. Oke, di antaranya pertanyaannya adalah, apakah pohon pelindung itu mutlak harus ada? Ya, kalau kita budidaya kapulaga, atau kita sederhanakan, apakah tanaman kapulaga itu mutlak harus ada pelindungnya? Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau gak pakai pohon pelindung, bagaimana katanya pohon kapulaganya atau tanaman kapulaganya? Oke, dan pertanyaan selanjutnya, tanaman apa saja yang bisa dijadikan sebagai pohon pelindung bagi tanaman kapulaga? Kemudian juga ada bagaimana atau sejauh mana efeknya terhadap produktivitas tanaman kapulaganya. Oke pemirsa, teman-teman semua, terutama bagi para pemula yang berminat untuk membudidayakan tanaman kapulaga, barangkali ini perlu ya, dan untuk disimak ya video ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan ya. Yang pertama, apakah tanaman kapulaga itu mutlak atau harus memerlukan pelindung atau mutlak harus pakai pelindung? Nah, ini jawabannya ya. Jadi tanaman kapulaga ini harus ada pelindungnya ya. Harus ada pohon pelindungnya dengan intensitas cahaya matahari 30% sampai 70% ya. Jadi kalau terbuka itu kurang baik ya bagi tanaman kapulaga, atau jelek lah bagi tanaman kapulaga. Jadi di musim hujan mungkin efek jeleknya ringan ya, tapi kalau di musim kemarau, apalagi kemarau panjang, nah ini sangat kelihatan sekali ya. Kalau nggak pakai pelindung itu, wah pokoknya jelek lah gitu ya. Kita bahas satu persatu ya. Kemudian selanjutnya, kalau gak pakai pelindung bagaimana? Nah ini, kalau gak pakai pelindung, nah efeknya itu ini akan terlihat ya pada daun, akar, tanah ya. Terutama kita lihat ke efeknya pada daun ya. Jadi kalau nggak pakai pelindung, terutama ya di musim kemarau, itu akan terlihat daun kapulaga ini kuning ya, menguning, terus putih, terus kadang keriting atau rusak lah ya. Nah itu bukan disebabkan oleh virus atau penyakit ya, tapi kalau nggak ada pelindung ya itu karena temperatur atau panas yang tinggi, dan tanaman kapulaga ini nggak tahan ya terhadap panas terik matahari langsung ya. Jadi gejalanya kita lihat itu di daun ya, kuning, terus kadang putih, rusak lah seperti itu. Kemudian, nah kalau nggak pakai pelindung, ini kan tanah ya, di tanah kita pengen. Tanah ini
akan mudah panas ya. Terus airnya jadi mudah menguap di musim kemarau ini ya. Tentunya di musim kemarau tanah airnya mudah menguap, tanah menjadi kering dan padat. Nah, ini tanaman kapulaga ini akarnya kan di permukaan tanah ya, atau di dalam kedalaman ya, mungkin ada yang satu senti atau kadang kelihatan ya di permukaan tanah lah, lapisan atas. Nah, ini di musim kemarau kalau tanahnya panas dan padat, tentu efeknya ke akar ya. Akar ini menjadi kepanasan, terus kering, dan jadi dia tidak bisa menyerap makanan dengan baik ya, tidak maksimal. Bahkan kalau udah kering, kadang dia juga kering ya, kering mati ya, yang menjadikan dia tidak bisa menyerap makanan. Berarti tanaman atau batang daunnya ini ikut sengsara lah gitu ya, karena tidak ada asupan makanan, yang diserap oleh akar karena tanahnya padat, panas, kering ya. Nah, itu akan kelihatan daunnya menguning, terus tangkainya menjadi lemas, terkulai, dan tidak jarang kalau kemaraunya panjang, panas terik, tidak pakai pelindung, ini sampai kering ke batang-batangnya itu ya. Terus ada juga karena kurangnya pelindung, misalkan pelindungnya ada tapi kurang. Jadi di sini harus cukup ya pelindungnya. Tapi kalau kurang, itu dia panas, terik matahari. Nah, ini pada bunga juga jelek ya. Kalau kepanasan, terik matahari, nah ini bunganya juga sama, layu ya. Kadang-kadang terbakar, terus dia buahnya itu nggak jadi buah gitu ya, karena terlalu terik. Ya, ini terjadi pada tahun 2019, kemarau panjang. Nah, ini kekeringan ya di mana-mana. Jadi banyak di daerah kami itu pohon kapulaga ini mati ya. Selanjutnya adalah pohon apa saja yang bisa dijadikan sebagai pohon pelindung bagi tanaman kapulaga. Oke. Pada dasarnya semua jenis pohon yang berdaun rindang atau bisa memberikan teduhan bisa dijadikan sebagai pohon pelindung ya bagi tanaman kapulaga. Contohnya dari mulai pohon pisang ya, pohon pisang, albasia, terus lamtoro, dadap, gamal. Itu bagus ya dijadikan pelindung ya. Daunnya kecil dan cepat busuk ya. Terus juga di daun lebar juga saya lihat kayak di kebun jati ya, berarti pohon jati. Terus di bawah pohon mahoni juga ada ya. Cuman itu memang jati, mahoni pohonnya daunnya itu agak lama busuknya, tapi itu juga nggak jadi masalah. Yang penting pas bunga, musim bunga maksudnya. Nah, itu daun-daun yang menutupi bunganya itu kita bersihkan ya. Kita bersihkan supaya tidak menutupi ke dalam rumpun ya. Karena di musim hujan kayak seperti pohon jati, daunnya itu kan bisa kayak menahan air gitu ya. Airnya tidak nyampe ke tanah. Nah, kita bisa bersihkan ya secara berkala ya, terutama di musim bunga keluar. Terus ya semua juga ya, kalau ada daun-daun di atas bunga ya, itu perlu dibersihkan ya. Terus pohon cengkih juga bagus ya dijadikan pelindung. Daunnya cepat busuk ya, di
Jadi kita itu bisa nanam kapulaga itu memang sebagai tumpang sari ya, atau tumpang sela. Jadi di kebun-kebun kita yang sudah ada pohonnya ya, itu lebih baik, apalagi ya pohonnya mempunyai nilai ekonomis. Kita bisa menanamnya di kebun kelapa, kebun pisang. Saya coba juga nanam kapulaga di kebun karet, juga bagus ya. Kebun albasia atau apa aja ya. Yang penting kalau misalnya kurang teduh, kita tambahin lagi pelindungnya. Atau bisa juga kita pakai tanaman atau pohon pelindung murni ya, seperti pohon dadap, terus lamtoro, pohon gamal, atau dan lain sebagainya. Baik pemirsa, demikian untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.